Bel pagi, saatnya belajar pagi-pagi. Kalau ngomongin soal pencemaran lingkungan, kalian jangan ngeles, jangan tutup mata, terus jangan kabur juga ya Sobat Pi. Karena lingkungan tempat kita tinggal ini kalau misalnya semakin tercemar, terus kemana coba kita akan tinggal, ya kan? Nah kali ini Astrid mau ajakin Sobat Pi kita sama-sama belajar mengenai pencemaran tanah. Ini adalah bagian penting ya dalam lingkungan, di mana tanah itu dapat mempengaruhi distribusi spesies tumbuhan dan juga habitat beberapa organisme. Kita juga termasuk loh, ya iyalah ya, kan kita hidup di bumi ini. Nah selain itu, tanah juga turut andil dalam proses hidrologi, baik sebagai sumbernya ataupun sebagai tempat menyimpan air di bumi ini Sobat Pi. Sayangnya nih, kondisi tanah pada saat ini tuh sudah banyak yang tercemar Sobat Pi. Jadi banyak deh pokoknya. Nah kita coba pelajari dulu ya mengenai definisi pencemaran tanah. Nah definisinya apa sih pencemaran tanah itu? Adalah keadaan terkontaminasinya tanah dari polutan yang dapat mempengaruhi karakteristik tanah baik secara fisik, kimia, ataupun biologisnya. Terus kenapa nanti kalau misalnya terganggu? Nah kalau misalnya terganggu secara fisik, kimia, ataupun biologis ini ada gara-gara polutan, ini dapat mengganggu kehidupan kita sebagai makhluk hidup Sobat Pi. Bukan kita aja sih, makhluk hidup di bumi ini kan banyak ya, bukan cuma manusia doang. Terus siapa yang menyebabkan si pencemaran tanah? Macam-macam. Ada limbah industri, ada pertanian, misalnya penggunaan insektisida, pestisida gitu ya. Terus kondisi sistem irigasi yang buruk pun itu juga bisa membawa dampak pada pencemaran tanah. Pengolahan limbah yang buruk ya seperti yang kita tahu, yang namanya memakai sesuatu tuh pasti akan ada sampahnya kan Sobat. Nah gimana caranya tuh sampah diolahnya lebih baik lagi supaya tidak menghasilkan limbah buruk bagi lingkungan kita. Dan yang terakhir itu bisa juga penyebab dari gas beracun yang berasal dari hujan asam. Jenis-jenis pencemaran tanah ada beberapa nih. Kalau misalnya kalian cari-cari atau kalian punya tugas untuk gunain, sebutkan jenis-jenis pencemaran tanah. Nah, simak nih ya. Yang pertama adalah pertanian. Ini beberapa proses dalam mengolah tanah pertanian turut menjadi faktor dalam terjadinya pencemaran tanah, Sobat Pi. Ada penggunaan pupuk-pupuk tertentu yang bisa merusak tanah. Loh kan pupuk bagus buat tanaman Astrid, iya benar. Tapi ada beberapa pupuk yang seperti mengandung amonium nitrat, fosfor, kalium, itu tuh justru malah berdampak pada pencemaran tanah, Sobat Pi. Kandungan kimia tuh nggak bagus buat tanah. Itu dalam bidang pertanian atau agrikultur ya. Terus jenis pencemaran tanah berikutnya adalah dari limbah industri. Kalau yang ini, hampir 90% pencemaran tanah ini diduga berasal dari limbah industri Sobat Pi. Ngeri juga ya, padahal kan zaman sekarang yang namanya perkembangan industri itu udah semakin pesat, otomatis kalau dipikir-pikir limbahnya juga semakin banyak Sobat Pi. Terus gimana dong kira-kira? Nah kalian-kalian inilah para generasi muda memikirkan gimana ya caranya limbah tersebut bisa dikurangi atau bisa didaur ulang dimanfaatkan ke hal lain yang jangan sampai mencemari lingkungan. Itu. Dan jenis pencemaran tanah yang terakhir adalah aktivitas perkotaan atau urban activities. Apa sih aktivitas perkotaan Astrid? Emang kayak gimana? Yang paling simple adalah kalau dari sistem drainase. Belum lagi tempat pembuangan sampah. Waduh, itu udah jadi aktivitas yang kalian lihat sendiri, kalian rasakan sendiri, ya kan? Drainase yang tidak terkontrol dengan baik ya Sobat Pi, itu dapat meningkatkan pencemaran dan limpasan di tanah. Baik itu di tanah yang kita jejaki sekarang ini, bisa juga yang ada tanah yang dekat-dekat sungai-sungai. Kalau pembuangan sampah, ya setiap hari juga pasti ada aja gitu sampah yang kita hasilkan, ya kan? Nah, di mana pembuangan sampah yang tidak tepat ini menyebabkan berbagai jenis bahan kimia dan polutan itu mengendap di tanah, terus lama-lama mencemari kualitas tanah Sobat Pi.
takutin ya. Ini beneran terjadi loh. Kalau misalnya kita terus-menerus mencemari tanah kita, satu hari tanahnya bakalan rusak, semakin parah. Terus dia nggak bisa diobatin. Terus kita sebagai makhluk hidup harus gimana dong, Sobat Tri?